Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali berjumpa dengan saya Kaviana. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas mengenai silogisme hipotesis. Apa itu silogisme hipotesis dan bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasannya di video ini sampai selesai. Jenis yang pertama adalah jenis silogisme yang premis minornya mengakui bagian aksiden atau sebab di dalam premis mayornya, sehingga kesimpulan ditarik dari pengakuan atas konsekuen atau akibat dari premis mayornya. Contoh, jika hujan itu satu aksiden, maka bumi basah itu konsekuensinya. Sekarang hujan itu premis minor yang mengakui aksiden atau mengakui sebabnya. Jadi bumi basah. Kesimpulan ditarik dengan mengakui dari konsekuensinya. Sederhana sekali. Nanti rumusnya di sini, di tulisan ini. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya mengenai tentang silogisme jenis pertama adalah jika pengedar narkoba dihukum mati, maka koruptor juga harus dihukum mati. Sekarang ada pengedar narkoba dihukum mati, maka koruptor juga harus dihukum mati. Oke. Benarkah silogisme di atas? Atau benarkah silogisme yang tadi saya sampaikan? Contohkan, sekilas premis mayor itu memang sudah sesuai rumus. Jika A, maka B. Pertanyaannya, benarkah premis mayor itu memiliki relasi, kausalitas atau hubungan sebab akibat antara keterangan A dengan keterangan B atau pernyataan A dengan pernyataan B? Saya kira tidak ada hubungan sebab akibat antara hukuman mati atas mengedar narkoba, tidak mengakibatkan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati bagi koruptor bukan merupakan akibat dari hukuman mati bagi pengedar narkoba. Jadi apa yang menjadi sebab dari hukuman mati bagi koruptor atau pengedar narkoba itu? Jawabannya adalah putusan pengadilan yang sah dan adil berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang menjadi sebab seseorang dihukum mati. Maka jelas silogisme hipotesis bahwa jika pengedar narkoba dihukum mati, maka koruptor juga harus dihukum mati. Adalah bentuk sesat berpikir secara formal dalam proses bernalar yang diakibatkan oleh kekeliruan menerapkan hubungan kausalitas. Oke, kita sekarang coba sinkronkan ya antara logika hukuman mati. Mari kita cari logikanya bagi hukuman mati. Kenapa? Karena jelas hukuman mati itu memiliki logikanya sendiri, sehingga dibuat menjadi produk hukum. Setiap hukum pasti mempunyai logika. Tak ada hukum yang tidak berdasarkan pada logika. Pertanyaannya, apakah yang menjadi dasar logika sehingga pemerintah atau suatu negara merasa berhak menjatuhkan hukuman mati seseorang terpidana, merasa berhak mencabut nyawa seseorang yang tidak diciptakannya? Siapa yang telah menciptakan nyawa manusia? Tuhan, pemerintah, atau negara? Atas dasar apa pemerintah atau suatu negara merasa berhak memindahkan hak Tuhan atas nyawa manusia ke tangan hakim? Sombong amat. Atau presiden misalnya. Maka kita uji persoalan di atas dengan menggunakan ketiga jenis produk silogisme. Selanjutnya silogisme hipotesis jenis kedua dengan pendefinisian premis minor mengakui konsekuen, konklusi mengakui aksiden. Dengan rumus premis mayor jika A maka B. Premis minor plus B atau B-nya mengakui dan konklusinya plus A. A-nya mengakui. Dengan contoh,
pernyataan premis mayor, jika Tuhan adalah Maha Pencipta, adalah pemilik nyawa setiap manusia, maka pastilah Tuhan juga berhak untuk melepas atau mencabut nyawa setiap manusia. Premis minor, Tuhan memang yang Maha Mencipta, yang memiliki nyawa setiap manusia. Konklusi, jadi Tuhan berhak untuk melepaskan atau mencabut nyawa setiap manusia. Gitu. Selanjutnya itu adalah silogisme hipotesis jenis ketiga, yaitu premis minor mengingkari konsekuen dan konklusi mengingkari aksiden. Dengan rumus premis mayornya jika A maka B. Kemudian premis minornya min B atau B-nya mengingkari. Kemudian konklusinya min A, A-nya mengingkari. Dengan contoh, jika manusia adalah Tuhan yang menciptakan, yang Maha Pencipta, maka ia bisa menciptakan manusia lainnya. Kemudian premis minornya, manusia tidak bisa menciptakan manusia yang lainnya. Maka konklusinya, jadi manusia bukan Tuhan yang Maha Pencipta. Silogisme jenis keempat itu adalah premis minor mengingkari anteseden, konklusi mengingkari konsekuen. Dengan rumus premis mayor jika A mengakui B, premis minor min B atau A-nya mengingkari dan konklusinya min B, B-nya mengingkari. Contoh premis mayor, jika seseorang manusia menciptakan nyawa manusia lainnya, maka seperti Tuhan, ia berhak mencabut nyawa manusia lainnya. Premis minor, seorang manusia tidak menciptakan nyawa manusia lainnya karena ia bukan Tuhan. Jadi konklusi, seorang manusia tidak berhak mencabut nyawa manusia lainnya. Oke, kita simpulkan dari hukuman mati narkoba dan korupsi ya, berdasarkan pada hukum logika hipotesis Aristoteles yang juga sahih secara logika preposisional atau logika simbolis Bertrand Russell, khususnya berdasarkan pada prinsip koherensi untuk implikasi yang logis begitu. Maka kesimpulan daripada hukuman mati terhadap individu oleh suatu rejim ya, pada suatu negara memang tidak memiliki dasar logika begitu. Kalau kita menggunakan silogisme hipotesis yang berdasarkan pada logika klasik Aristoteles. Baik, saya akan coba simpulkan dari silogisme hipotesis Aristoteles dengan satu rumusan yang memang aksiden dan konsekuen. Misal satu pernyataan begini, bila aksiden terlaksana maka konsekuen terlaksana, itu sah atau benar ya. Pernyataan tersebut seperti begini, bila terjadi peperangan ya, maka harga bahan makan atau bahan makanan akan melambung tinggi atau akan mahal. Nah, peperangan terjadi, jadi harga bahan makanan melambung tinggi. Oke. Yang kedua, bila aksiden tidak terlaksana maka konsekuen tidak terlaksana, itu tidak sah. Oke. Seperti contohnya begini, bila terjadi perang maka harga bahan makanan memumbung tinggi atau mahal. Nah, maka tidak terjadi perang nih, maka jadi harga bahan makanan tidak melambung tinggi begitu, itu tidak sah. Yang ketiga, jika konsekuen terlaksana maka aksiden terlaksana, itu sah. Contohnya begini, jika terjadi peperangan maka harga bahan makan
atau harga pangan-pangan jadi naik, jadi mahal. Nah, jadi sekarang harga makan melambung tinggi. Oh, berarti peperangan terjadi. Kemudian yang terakhir, jika konsekuen tidak terlaksana, itu tidak sah ya. Maka aksiden tidak terlaksana. Contoh, sama itu juga tidak sah. Contohnya begini. Jika peperangan terjadi, harga pangan jadi mahal, jadi naik. Nah, harga makanan tidak naik. Oh, jadi peperangan tidak terjadi. Nah, itu tidak bisa jadikan kesimpulan. Ini closing daripada pembahasan mengenai logika Aristoteles. Jadi penerapan logika itu sangat luas sekali. Bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan, bahkan dalam bidang kehidupan kita, logika itu dibutuhkan, gitu ya. Termasuk dalam spiritualitas, seni, gitu. Karena kita makhluk yang berakal, maka kita harus lebih banyak menggunakan akal sehat di segala bidang kehidupan, serta mendasarkan tindakan kita atas pertimbangan-pertimbangan yang masuk logika, begitu. Bukan cara berpikir yang ngawur. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mengenai tentang logika Aristoteles, mengenai tentang silogisme hipotesis. Semoga bermanfaat. Jika kawan-kawan berminat dengan kajian-kajian, silakan ikuti terus channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.